kenapa micin dapat stigma tidak sehat? Mari kita tanya AI. Tepat nggak ya jawaban AI? Kita verifikasi ke tim riset historia.id. Poin 1. Tahunnya salah dan nggak ada penjelasan kenapa penelitiannya di Amerika tapi kasusnya di restoran-restoran Cina. Faktanya, orang-orang Cina mulai bermigrasi ke wilayah Amerika sekitar 1800-an. Di sana, mereka melakukan perdagangan dan membuka restoran-restoran Cina. Sedangkan, MSG pertama kali ditemukan oleh Kikenai Ikeda, seorang ahli kimia dari Jepang, sekitar awal abad 19. Jepang mulai mengenalkan dan menyebarluaskan MSG ke negara-negara imperialnya, salah satunya ke negara Cina. Sejak saat itu, Cina menggunakan MSG secara besar-besaran termasuk di restoran-restoran yang ada di Amerika. Makanya, kasus pertama yang ada di Amerika itu pada tahun 1968. Saat itu, Robert Homangkok mengirim surat ke New England Journal of Medicine mengenai gejala yang dia rasakan setelah makan di restoran Cina. Dia merasakan jantung yang berdebar, bahkan sampai mati rasa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh anggur masak, garam, dan juga MSG. Ternyata, banyak dokter-dokter lain yang juga menginfokan dan melaporkan hal yang serupa. Hingga akhirnya tahun 1969, seorang ilmuwan Amerika bernama Herbert Schomburg melakukan penelitian terhadap MSG. Hasilnya, MSG dinyatakan sebagai zat yang berbahaya. Berarti nomor 1 kurang tepat. Poin 2. Penjelasannya udah oke, tapi nggak ada bukti penelitiannya. Sejak ditemukan kasus-kasus dari restoran Cina tadi, akhirnya peristiwa tersebut dikenal sebagai Chinese Food Syndrome. Banyak orang Amerika yang mengkhawatirkan dan meresahkan penggunaan MSG di restoran Cina. Sampai akhirnya mereka melakukan stereotip terhadap MSG, bahwa MSG adalah zat yang membahayakan. Tapi penelitian tetap terus berjalan hingga tahun 1970-an, banyak peneliti yang melakukan kajian ulang dan mengembangkan penelitian mengenai MSG. Hasilnya, MSG hanya memberikan reaksi gejala bagi sebagian orang. Artinya, MSG berbahaya hanya bagi mereka yang merasakan alergi terhadapnya. Dan bagi mereka yang tidak merasakan gejala tersebut, MSG tidak apa-apa dan tidak berbahaya. Berarti nomor 2 juga kurang tepat. Poin 3. Udah tepat sih, tapi aku jelasin ya. Dari banyaknya kasus-kasus di restoran Cina yang ada di Amerika, akhirnya banyak masyarakat yang memang merasakan bahwa MSG adalah zat yang berbahaya. Meskipun sudah banyak sekali penelitian yang membantah klaim tersebut. Salah satunya penelitian Amanda Lee, seorang ahli nutrisi dari Universitas Washington. Dia menyatakan bahwa penelitian sebelumnya yang menyatakan MSG bahaya itu karena dosisnya, bukan karena MSG-nya. Walaupun setelah banyaknya penelitian, masyarakat tetap percaya bahwa MSG tetap berbahaya. Hal ini kembali diperkuat ketika narasi-narasi media yang merekonstruksi bahwa MSG itu adalah hal yang berbahaya. Ditambah,
adanya sentimen dari Amerika kepada Cina ketika mereka mulai berkonflik. Hal ini semakin diperkuat bahwa MSG adalah zat yang berbahaya. Narasi ini tidak hanya berkembang di wilayah barat, tapi juga mulai beredar di wilayah Asia. Makanya kita nggak heran kalau banyak sekali iklan-iklan dan campaign di seluruh media yang menyatakan makanan sehat adalah makanan yang tidak mengandung MSG. Nomor 3 berarti sudah tepat. Poin 4 juga tepat. Karena banyaknya narasi-narasi yang direkonstruksi sama media, akhirnya banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara glutamat dari MSG dan juga glutamat asli yang berasal dari tomat, jamur, dan sebagainya. Padahal glutamat MSG dan glutamat alami memiliki kadar dan rasa yang sama. Keduanya tidak berbahaya selagi digunakan secara secukupnya. Makanya FDA dan WHO melakukan standarisasi dalam penggunaan dosis MSG, yaitu 2,5 sampai 3,5 gram atau setengah sendok makan. Berarti nomor 4 sudah tepat. Poin terakhir juga tepat. Karena media yang tadinya merekonstruksi bahwa MSG itu berbahaya, akhirnya narasinya selalu homogen ke arah berbahaya. Tidak pernah ada edukasi selain narasi-narasi yang diberikan oleh media. Nah, makanya dengan teman-teman menonton video ini, artinya kalian udah tahu dong bagaimana fakta MSG sebenarnya. Ternyata MSG itu tidak bahaya selagi digunakan dengan secukupnya dan dosis yang sudah distandari oleh WHO. Nomor 5, sudah tepat. Dari informasi yang dikasih sama AI, artinya kita udah mulai tahu nih fakta yang sebenarnya mengenai MSG. Dan ternyata cukup berbeda ya dari narasi yang sering kita dengar selama ini, bahwa MSG selalu dianggap buruk dan bikin kita bodoh. Ternyata dari penelitian-penelitian tadi, banyak sekali yang memberikan gambaran baru bahwa MSG tidak berbahaya selagi digunakan dengan standar yang cukup. Tapi teman-teman jangan bergantung sama AI, tetap harus validasi sumber-sumber tersebut kepada sumber yang valid. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!